أما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat 9 Agustus 2024, Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat-nikmat yang terus mengalir kepada kita semuanya sehingga kita bisa melanjutkan thalabul ilmi kita, ya, majelis ilmu kita, semoga semakin menambah pengetahuan, menambah keimanan dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa mari kita selalu sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari para sahabat, ya, tentang syariat-syariat, terutama tentang tata cara sholat, kemudian disampaikan kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama, dan sampai kepada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita membahas kembali tentang tadabur bacaan sholat, kami mengingatkan bahwa, ya, sholat itu perlu tiga hal, ya, agar mencapai khusyuk. Maka perlu yang pertama adalah tumanina, ya, menenangkan diri kita dulu, ditenangkan fisik kita, ya. Kalau nafasnya masih ngos-ngosan, ya, perlu ditarik nafasnya terlebih dahulu, kemudian keluarkan dengan pelan-pelan, ya. Kemudian setelah itu juga ditenangkan pikirannya. Ingat bahwa kita sedang akan menghadap Allah, ya. Ditenangkan hatinya juga, hadirkan bahwa, ya, kita itu akan menyembah Allah, kita itu akan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama seperti ketika kita mau eh, berbincang-bincang dengan seorang raja seumpama. Ya, maka kita harus menyiapkan segalanya. Nah, setelah sudah tenang maka perlu kita tafakur. Kita tahu, memikirkan, ya, memahami apa yang kita baca, ya. Apa arti dari Allahu Akbar? Apa arti dari doa iftitah? Apa arti dari Al-Fatihah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga perlu untuk tadabur, ya, mentadaburi maksud dari arti-arti itu, ya. Apa maksud dari Allahu Akbar? Ya, terutama kata kuncinya. Dengan kata kunci itulah kemudian kita bisa menjabarkan setiap bacaan-bacaan di dalam sholat. Kemudian kita, ya, kaitkan dengan diri kita, ya. Kemudian kita ajak bicara dengan Allah, ya. Jadi jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Jadikan Allah sebagai pihak kedua, ya. Sehingga di dalam sholat kita itu sedang ngobrol dengan Allah. Kita sedang curhat, ya. Kita sedang mencurahkan seluruh isi hati kita. Ya, kita sedang memuji Allah, kita sedang menyanjung Allah, ya. Kita sedang menghamba kepada Allah. Dan ketika sholat, ya,
curahkan isi hati kita dengan mengakui bahwa kita itu makhluk yang lemah, mengakui bahwa kita makhluk yang tidak berdaya, bahwa makhluk yang sangat butuh kepada Allah dan kita pasrah sepasrahnya kepada Allah. Kita serahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah. Ya, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lakukan seperti itu dari awal sampai akhir, nah itulah ya dia sudah mencapai khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu ketika sudah tahap yang terakhir itu dia bisa mempengaruhi atau bisa memberikan efek kepada perilaku kita ya. Nah, tapi Bapak Ibu jangan terburu-buru. Kadang orang banyak yang terburu-buru. Saya kok sudah belajar tapi belum bisa ya, belum bisa khusyuk, masih memikirkan ini, ingat itu dan seterusnya ya. Jadi yang namanya khusyuk itu butuh waktu, butuh pengulangan-pengulangan, butuh latihan lah, latihan ya. Dan butuh kesabaran dan syukur ya. Kalau kita baru belajar seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, belum merasakan khusyuk secara maksimal, ya sangat wajar ya. Karena kadang butuh sampai tahunan, butuh latihan-latihan terus, butuh ilmu-ilmu yang baru terus gitu. Ya, jadi kalau ada peningkatan di dalam khusyuk kita, yang awalnya kita itu kalau sholat cepat-cepat, ketika sholat itu kadang nggak sadar tiba-tiba sudah selesai, sudah salam saja. Ketika sholat sering lupa rokaatnya. Tapi sekarang kita sudah mulai memperbaiki sholat kita. Kita sudah mulai pelan-pelan di dalam sholat kita. Kita sudah mulai sedikit demi sedikit memahami, bahkan sampai menjiwai, bahkan sampai mengajak bicara dengan Allah, ya. Itu harus disyukuri, ya. Harus disyukuri. Harus disyukuri ya. Kalau nggak disyukuri kita bisa kufur nikmat ya. Kufur nikmat. Sudah diberi oleh Allah tapi kita seolah-olah ya tidak menganggap pemberian Allah. Walaupun itu baru satu bacaan. Walaupun baru takbir ya, tapi kita bisa menjiwai ketika kita baca takbir yang dulu ya begitu saja Allahu Akbar sudah langsung hilang, tapi sekarang bisa menjiwai ya, merasakan ya Allah, alhamdulillah saya bisa mengangkat tangan ini nih bukan karena kekuatan saya bisa mengucapkan Allahu Akbar bukan karena kekuatan saya bisa sholat bukan karena kekuatan saya, la haula wala quwata illa billah, bahkan saya bisa menjadi muslim bukan karena kekuatan saya tapi karena memang itu nikmat besar dari Allah yang kalau Allah berkehendak bisa dicabut itu nikmat-nikmat semuanya itu ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah kita sampaikan, kita sudah jelaskan tentang tadabur bacaan Al-Fatihah ya. Memang kita tidak semuanya kita tadaburkan ya karena bacaan sholat itu juga banyak ya. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Ada yang sunnah juga ada yang diperselisihkan, ada yang menggunakan bacaan ini, bacaan itu. Makanya kita fokus dulu yang fardu-fardu, ya, yang fardu-fardu. Jadi untuk yang sunnah sebenarnya kalau kita bisa mentadaburi bacaan-bacaan zikir, bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan takbir, tahlil, dan seterusnya, itu sebenarnya bacaan-bacaan sholat. Jadi di luar sholat pun kita bisa mempraktekkan ilmu ini, ya.
Bapak Ibu ketika sedang di luar sholat, ya, maka Bapak Ibu bisa mempraktekkan, seumpama kita sedang bertasbih nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Latih hati kita juga untuk mentadaburi bacaan subhanallah, ya. Ketika kita membaca subhanallah, betul-betul kita ya mengakui bahwa Allah lah Tuhan yang maha sempurna. Allah lah Tuhan yang suci dari segala kekurangan pada zatnya, pada sifat-sifatnya, pada perbuatannya, penuh dengan kesempurnaan, ya. Tidak ada kecacatan, tidak ada kesalahan, ya. Semua perbuatan Allah, semua sifat Allah, semua takdir Allah, zat Allah tidak ada yang kurang, begitu, ya. Ketika kita baca alhamdulillah juga sama alhamdulillah, 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 ya. Ketika itu apa tadaburnya, apa kata kuncinya, nikmat yang tiada henti. Jadi setiap baca alhamdulillah kita betul-betul berterima kasih, ya Allah, alhamdulillah, engkaulah yang maha terpuji, engkaulah yang maha baik, ya. Seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh penghormatan, seluruh jasa-jasa adalah berasal darimu, ya Allah. Saya bisa hidup, saya bisa berislam, saya bisa berbicara, saya bisa melihat, itu karenamu, ya Allah, ya. Saya hanya manusia yang tidak berdaya, saya hanya hambamu yang tidak bisa apa-apa tanpa kekuasaan darimu, ya Allah. Itu ketika Allahu Akbar juga sama. Kita kan kalau setelah sholat baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, engkaulah yang maha besar, ya, engkaulah yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha bisa, ya. Semua ke hajat-hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita, tidak ada yang bisa merealisasikan, mewujudkan kecuali Engkau, ya Allah. Kami hanya makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan mengedipkan mata, ya, itu pun kalau Engkau tidak berkehendak tidak akan terjadi, ya. Kita itu ya mengedipkan mata, jangan berpikir wah karena saya sendiri yang mengedipkan. Enggak, kalau Allah nggak berkehendak nggak akan bisa. Ya, ada orang-orang yang nggak bisa mengedipkan mata. Ada orang-orang yang ya nggak bisa menggerakkan tangannya, nggak bisa berbicara, nggak bisa, ya karena Allah nggak berkehendak. Nah, ketika Allah berkehendak, Allah memberikan itu semuanya kepada kita, maka kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Bagaimana cara bersyukur? Yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat Allah untuk beribadah. Menggunakan semua nikmat-nikmat Allah untuk ya beribadah. Mata untuk ibadah, mulut untuk ibadah, telinga untuk ibadah, ya. Nafas untuk ibadah, umur untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Itulah hakikat bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya kita akan mentadaburi bacaan, ya. Setelah Al-Fatihah itu kan kita baca apa? Waladhdallin amin. Kemudian baca surat, ya. Surat tidak kita tadaburi karena macam-macam, ya. Orang baca surat kan macam-macam. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa belajar bahasa Arab sehingga nanti ketika baca surat ini atau imam baca surat kita paham. Nah, langsung kita ke bacaan, ya, eh, istighfar, ya, bacaan istighfar, astagfirullahaladzim. Ketika ruku itu kan sebenarnya bacaannya banyak. Ada yang bacaannya dengan Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Intinya adalah istighfar.
Ketika iftitah juga ada yang membacanya adalah baca istighfar juga ya. Allahumma ba'id baina khotoyaya itu adalah istighfar sebenarnya. Permohonan ampun kepada Allah. Nah, apa kata kunci dari istighfar? Kalau redaksinya kan macam-macam ya. Makanya saya katakan jangan fokus pada terjemahannya. Jangan hanya fokus terjemahannya, tapi fokus pada kata kuncinya. Ketika kita beristighfar itu adalah pengakuan dosa. Kita ngaku di hadapan Allah, mengakui kita itu banyak dosa, kita banyak salah, kita banyak ya eh, berkhianat terhadap amanah-amanah yang Allah berikan. Nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan harusnya digunakan untuk ibadah, tetapi digunakan untuk maksiat. Naudzubillah. Mata itu kan amanah dari Allah, tapi digunakan maksiat. Mulut itu amanah dari Allah, tapi digunakan untuk maksiat. Telinga, pikiran, tangan, kaki, ya, itu kan titipan semuanya dari Allah, tapi kita banyak menggunakan itu untuk maksiat, ya. Bahkan kalau dianggurkan saja itu sudah apa bermasalah ya. Mata kok nggak dipakai buat apa-apa. Kita dititipin sama orang nih, saya titipin ya apa namanya barang gitulah. Silakan dimanfaatkan. Oh, kita nggak manfaatin apa-apa. Bisa jadi mungkin barang itu rusak gara-gara nggak dipakai, motor nggak dipanas-panasin, mobil nggak dipanas, akhirnya rusak ya. Harus dirawat. Nah, kita juga sama, tubuh yang Allah berikan kepada kita jangan dianggurin saja. Memang perlu istirahat, iya harus istirahat. Tapi perlu digunakan sebagaimana keinginan Allah ya. Dari setiap hambanya yang diberi nikmat adalah untuk digunakan beribadah ya, terutama yang fardu-fardu. Nah, kalau fardu-fardu sudah maka dilengkapi dengan yang sunnah-sunnah gitu. Saking sayangnya Allah kan Allah tidak mewajibkan 24 jam ibadah terus kan. Tapi semampu kita. Setidaknya yang fardu-fardu dulu dilaksanakan, setelah itu apa? Yang sunnah. Nah, ketika kita beristighfar ya, akui bahwa kita itu banyak dosa. Kita dan kita memposisikan Allah, Allah lah yang maha mengampuni. Allah lah yang maha memberikan ampun ya. Kita banyak menganiaya diri kita dengan dosa dan maksiat. Hanya Allah lah yang akan mengampuni kita. Dan tanpa ampunan Allah ya, kita di dunia dan di akhirat itu sangat celaka, sangat berbahaya kondisinya ya. Tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti kita kalau sebagai bawahan ya di perusahaan atau di kantor atau di sekolah atau di mana ya. Kalau kita masih punya kesalahan sama atasan atau sama bos ya, itu kan selama kita belum minta maaf ya masih ganjel itu. Masih enggak ganjel walaupun mungkin ada bos mungkin apa namanya melupakan atau apa gitu. Tapi masih ada ganjel itu pasti. Ya, maka setiap dosa yang kita lakukan itu harus dimintai ridhonya kepada Allah, dimintai maafnya ya, dengan cara kita mengakui dulu lah, mengakui bahwa kita itu banyak dosa. Nah, berikutnya kita baca, biasanya yang banyak orang baca itu ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azimi ada yang ditambah wa bihamdihi ya. Cuma ini kurang sahih yang wa bihamdihinya. Namun intinya ketika kita membaca subhana rabbiyal azim itu hampir sama dengan membaca subhanallah. Yang lebih akrab kan kita bacanya subhanallah ya. Makanya intinya ketika itu kita sedang bertasbih.
Inti dari tasbih itu apa? Kata kuncinya adalah kesempurnaan dan kekuasaan. Artinya Allah Maha Sempurna, Allah Maha Kuasa. Ya, ketika itu kita sedang menunduk ini. Ketika menunduk artinya kan kita mengakui bahwa diri kita itu tidak kuasa, diri kita itu tidak sempurna, banyak kurangnya, ya, banyak tidak mampunya, ya, walaupun kita itu cerdas, walaupun kita kaya, walaupun kita berpangkat, ya, tapi manusia hakikatnya itu sangat lemah sekali, ya. Jangan sombong, ya, manusia jangan sombong. Diingatkan oleh Allah setiap sholat itu kita diingatkan jangan sombong, ya, kepada siapapun. Ya, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi. Di atas orang yang pinter ada yang lebih pinter lagi. Orang kaya ada di atasnya masih ada orang kaya lagi. Gak ada manfaatnya kita sombong. Ya, justru ketika kita merendah akan diangkat oleh Allah. Ketika kita merendah maka akan dicukupi semuanya oleh Allah. Ya, nah, kan dalam sebuah hadis itu kan dijelaskan ya orang kalau ya memasrahkan urusannya semuanya kepada Allah, maka dia akan rehat, maka dia akan istirahat, ya. Tapi kalau dia memasrahkan semua urusannya kepada dirinya, pasti dia tidak akan mampu, ya. Contohnya ini aja lah masalah eh apa namanya? Masalah detak jantung kita, Bapak Ibu. Ya, siapa yang mengatur setiap saat itu bisa berdetak, bisa nutup buka. Coba kalau kita diserahkan kepada diri masing-masing. Allah menyerahkan kepada kita masing-masing. Kita dikasih saklarnya, suruh pencet-pencet terus pencet-pencet pencet-pencet. Gimana kita mau makan? Gimana kita mau tidur? Gimana kita mau bekerja? Nggak bisa. Baru itu saja kita itu nggak kelabakan, nggak bisa. Ya, kita membuka, menutup kelopak mata ini juga kalau diserahkan kepada kita masing-masing nggak bisa, ya. Allah lah yang mengatur semuanya. Allah lah yang membuka dan menutup, ya. Eh, gitu. Ini makanya ketika membaca Subhana Rabbiyal Azim, kekuasaan Allah, ya, dan kesempurnaan Allah terhadap makhluk-makhluknya kepada kita semuanya termasuk, ya, kita manusia yang hina, yang rendah, manusia yang tidak berdaya, gitu. Sambil ajak bicara sama Allah, ya Allah, kami mengakui kami itu tidak sempurna, kami itu tidak kuasa. La haula wala quwata illa billah. Hanya Engkau yang sempurna, hanya Engkau yang kuasa, ya Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya Allah, Engkaulah yang sempurna, yang suci. Engkaulah yang maha segala-galanya. Ini. Jangan panjang-panjang, intinya kata kuncinya dapat, terus penjabaran seperlunya saja, ya, disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, Kemudian selanjutnya sami Allahu liman hamidah, ya, artinya apa? Allah Maha mendengar, ya, pada orang yang memujinya. Yang terpenting adalah sami Allah, Allah Maha mendengar. Artinya apa, kuncinya apa? Allah Maha mendengar, ya, Allah Maha mendengar. Kalau kita cuma menghayati artinya saja nggak cukup. Tapi kata kuncinya itu apa? Kesimpulannya itu apa? Ya. Allah Maha mendengar artinya Allah memahami kita. Ya. Allah memahami kondisi kita. Allah memahami isi hati kita. Allah memahami pikiran kita. Kita ketika sholat terus kita terbayang-bayang dunia, terbayang-bayang tentang pekerjaan, terbayang-bayang bisnis, terbayang-bayang. Allah tahu, Allah maha tahu, maha memahami, maha melihat, maha dan seterusnya. Ya,
Jadi jangan sekali-kali kita itu ya sembrono, kurang ajar kepada Allah di dalam sholat. Padahal di dalam sholat kita saja kalau menghadap ya orang tua, tapi kita sibuk sendiri main HP. Orang tua ngajak bicara, kita malah pencet-pencet HP atau kita telepon dengan orang lain. Nah, ini kan kurang ajar ya. Dengan manusia kayak gitu kurang ajar, apalagi dengan Allah yang setiap hari memberikan nikmat kepada kita, yang memberikan hati, yang memberikan pikiran, yang memberikan lisan. Allah minta sebentar aja untuk fokus, masa nggak bisa ya. Padahal Allah kan nggak meminta 24 jam. 24 jam untuk selalu fokus nggak minta. Sehari cuma 5 kali, setiap sholat itu kan paling berapa menit. Ya, nah itu. Nah, dan ini bisa dibawa di luar sholat, Bapak Ibu. Ketika kita di luar sholat, hadirkan makna sami Allah. Allah maha mendengar. Ini sama dengan makom muraqabah. Muraqabah itu apa? Makom yang selalu merasa kita diawasi oleh Allah terus. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, ya, dipantau terus oleh Allah, gitu. Sehingga setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita selalu kita pikirkan, benar nggak apa yang kita ucapkan, baik nggak, ya, gitu. Itu sami Allahu liman hamidah. Bahkan di dalam sholat dari mulai takbir sampai salam harus menghadirkan sami Allahu liman hamidah. Awas ketika sholat jangan memikirkan yang lain-lain. Jangan terbayang-bayang, melayang-layang pikirannya. Karena Allah tahu, Allah melihat, Allah mendengar, Allah paham kita, ya. Itu. Makanya kita rasa akui ya, Allah, saya selama ini sholat masih ya, masih membayang-bayangkan ini itu. Di satu waktu juga saya belum berusaha belajar tata cara sholat yang khusyuk. Baru sekarang saya belajar, ya Allah, umur sudah segini. Selama ini saya kemana saja, ya Allah. Betapa kurang ajarnya saya, ya Allah, kepada Engkau. Ampun ya Allah. Ya, kalau tanpa ampunanmu, rahmatmu, ya, saya mungkin sudah hancur, ya Allah. Sami Allahu liman hamid. Jadi merasakan ketika itu nikmat Allah, rahmat Allah yang sangat besar kepada kita. Allah sudah kasih kesempatan umur yang panjang. Allah kasih kesehatan, Allah kasih akal pikiran. Selama ini buat apa? Ya Allah, kalau kita berpikir itu nikmat-nikmat Allah yang sangat besar, kok rasanya saya kurang ajar sekali sama Allah. Ya, dan memang manusia Pak, sangat kurang ajar kepada Allah. Kalau kita mau berpikir jujur, objektif ya, manusia itu banyak kurang ajarnya sama Allah. Tapi Allah lah maha baik, Allah lah maha rahim, rahman ya, sehingga tidak segera menghukum kita. Tapi bukan berarti kita meremehkan. Wah, santai, Allah kan maha rahim, maha rahman. Ya, enggak. Karena apa? Allah juga maha membalas. Allah maha keras azabnya. Lebih baik kita dibalas di dunia. Lebih baik kita susah-susah di dunia daripada nanti dibalas kontan di akhirat. Na'udzubillah. Sholat-sholat kita diterima sama Allah. Sholat-sholat kita dicampakkan ya di muka kita. Na'udzubillah. Lebih baik sekarang, susah-susah sekarang. Sulit-sulit sekarang. Karena Allah melihat prosesnya. Ya, walaupun kita belum bisa sholat khusyuk seperti Nabi, seperti sahabat. Tapi ya kita sudah berusaha. Insya Allah Allah akan mengapresiasi ya. Kemudian setelah sami Allahu liman hamidah kita baca apa? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini bacaan ini walaupun panjang,
artinya juga panjang. Wahai Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi. Itu bacaannya hampir sama dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata kuncinya pun sama, ya, mulia dan terima kasih. Allah itu maha mulia, Allah itu maha baik, ya, maha terhormat, karena semua kebaikan berasal darinya. Dan juga terima kasih. Ketika kita berdiri i'tidal itu memuji Allah sekaligus berterima kasih. Ya Allah, alhamdulillah saya diberikan nikmat-nikmat yang banyak sehingga bisa sholat, sehingga bisa beribadah gitu. Rabbana lakal hamdu. Engkaulah yang terpuji ya Allah. Engkau yang mulia gitu. Sedangkan saya manusia yang penuh dengan kotor, manusia yang tidak mulia, ya. Walaupun di luar sana orang-orang memuji saya, menyanjung saya, ya, cium kaki, cium tangan pada saya. Tapi engkaulah ya Allah yang tahu sebenarnya saya itu kayak bagaimana. Ya, saya bermaksiat diam-diam, gak ada orang yang tahu. Mungkin kalau dosa ini punya bau, punya aroma, mungkin mereka pada menjauh kok dari saya semua. Gitu. Ini Rabbana lakal hamdu. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini untuk bacaan tadabbur salat kita. Insyaallah nanti berikutnya masih ada bacaan yang lain, dan insyaallah akan kita lebih kembangkan lagi ya pada pertemuan minggu depan. Insyaallah minggu depan pertemuan terakhir. Makanya dimanfaatkan kesempatan belajar kita ini. Insyaallah masih ada seminggu untuk tadabbur. Insyaallah setiap hari kita kirim ya latihan-latihan itu. Jangan disia-siakan, silakan disimak audionya, dibaca tulisannya, terutama kata kuncinya. Kemudian latih ya. Dan diulang-ulang. Jangan cuma sekali saja dengarannya, dengarnya. Terus latihannya jangan sekali. Terus ulang-ulang setiap sholat gitu ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan dinyalakan audionya. Halo. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Bu Cucu yang tadi Waalaikumsalam. nyambung. Silakan. Sebetulnya saya masih bingung, Ustaz. Jadi dengan kata kunci itu tadi yang diartikan, yang dibaca di dalam hati itu lah. Setelah kita baca Arabnya itu, di dalam hati itu dihadirkan kata kunci. Ya gitu kan, Ustaz? Ya. Nah, dalam kata kunci itu kan ada penjabaran. Panjang kan, Ustaz, penjabarannya. Ya misalnya kita ambil 2, 3 juga. Apalagi kalau misalnya saya suka sholat subuh itu berjamaah ke masjid. Sebetulnya kan memang tidak wajib, tapi karena suami saya suka ke masjid dan masjidnya itu rada jauh ya, jadi belum minta ditemani lah biar kita sama-sama aja sholat di masjid gitu. Sedangkan kalau imam itu kan tidak lama ya, misalnya dalam Sami Allahu liman hamidah atau dalam ruku juga ada imam teh yang lama, yang lama sih mungkin karena apa tadi tumanina, ada juga yang cepat. Gimana tuh Ustaz? Tidak bisa kalau cepat-cepat untuk mengikutinya Iya, coba kalau kalau berjamaah ya, sholat berjamaah. terlalu cepat imamnya, maka kita dengan bantuan kata kuncinya. Kata kuncinya yang kita hadirkan, ya. Ya, Nah, kalau sudah kata kuncinya itu kan ibarat apa istilahnya ya? Ibarat kalau kita tahu kata kuncinya, itu sebenarnya konklusi dari penjabarannya. Jadi nggak usah ya, dijabarin, itu sudah paham. Oh ini tentang ini, oh tentang ini. Itu fungsi itu kata kata, kunci. kata kuncinya aja yang diingat gitu ya, Hmm, yang diucapkan di iya. dalam hati ya. Tapi Oh, orang baca kata kunci harus tahu penjabarannya juga, gitu. ya, Jadi ada orang kata kunci ini maksudnya gimana? Kalau dia belum memahami penjabarannya, menghayatinya di luar sholat ya,
Nanti nggak Ya. paham kata kunci maksudnya apa. Makanya perlunya adanya latihan di luar sholat itu begitu. Biar Untuk nanti ketika ingat, menempel hati gitu ya Ustaz. ya, itu ya. Baik, jelas Bu ya. Ya, iya. Terima kasih Ustaz. Ustaz, Iya. Assalamualaikum. Ingat kami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Dan Mm-mm. kalau Silakan. saya itu kan apa sholatnya sakit lututnya, jadi sholatnya duduk di kursi. Terkadang tuh antara ruku sama sujud suka ketukar bacaan. Harusnya masih bacaan ruku, bacanya eh harusnya iya bacanya bacaan sujud. Nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti gak Antara ruku dan sujud kan nggak jauh beda. Oh gitu. Mm-mm. Yang penting Nah terus nggak sengaja kalau berarti kecuali kalau berarti disengaja. terus ketika sebelum sebelum kita sholat, ketika kita memulai sholat itu baiknya berdiri dulu apa langsung duduk di kursi selamanya. Kalau bisa berdiri, berdiri itu wajib Hmm. ya. Kalau bisa berdiri, berdiri itu wajib. Kalau nggak bisa, baru boleh duduk gitu. Jadi duduknya pas saat sujud aja ya Ustaz. Ya, jadi duduknya itu ketika nggak sanggup berdiri gitu. Hmm. Seumpama kita nggak bisa apa sujud dalam kondisi biasa harus duduk gitu ya. Ya udah nggak Ya, apa-apa duduk. Sujudnya dalam kondisi duduk gitu. eh, Tapi kalau bisa berdiri, maka saat berdiri harus berdiri. berdiri ya. Mm-mm. Terus terus ada juga tuh yang orang yang sakit itu ada yang sholat di kursi, ada juga yang selonjor. Itu baiknya yang mana tuh Ustaz? So, oh ya, baiknya yang duduk, duduk di kursi itu. gitu. Oh gitu. Mm-mm. Iya. Ada Ustaz, guru yang saya ngajarin mungkin selonjor. bisa bisa menambah pengalaman ya. Ini saya juga kan umur saya udah 76 tahun, 77 mungkin bareng tahu. Saya juga sama sakit lutut, Bunda. Terus saya kalau Hmm. sholat itu mula-mula berdiri, tapi saya pasang dua bangku, satu untuk duduk, satu untuk sujud. Jadi nanti sambil berdiri, bacaan pertama saya berdiri Fatihah. Setelah ruku, nah sujudnya itu ke bangku. Biasa nantinya berdiri lagi, hanya dalam sujudnya aja yang nggak bisa karena sujud bisa, tapi nanti kalau waktu berdiri susah banget gitu, sakit. Mm-mm. Jadi sukanya itu pakai dua bangku, bangku pertama untuk duduk nanti kalau misalnya mau sujud, yang keduanya untuk sujudnya. Tapi sholatnya tetap berdiri, boleh kan Ustaz ya? Iya, boleh. Yang penting berdiri ketika berdiri. Nah, ketika ruku atau sujud, kalau nggak bisa dalam kondisi duduk nggak apa-apa. Nggak, kalau apa boleh di kursi gitu. Itu ya. Kalau pakai Ya, bangku itu untuk sujudnya pakai bangku itu Ustaz gimana? Pakai nggak apa-apa, pakai bangku nggak apa-apa. Jadi taruh di depan gitu ya. Yang ya, penting ketika ruku, ruku dengan sujud dalam kondisi duduk itu ya, dalam kondisi di kursi, sujud posisi lebih rendah. iya, Kursinya lebih posisi ya, sujud depan harus lebih rendah daripada ya, ruku gitu. kursi depan lebih pendek gitu Bu daripada kursi yang Mm, belakang. itu Bu, jelas ya? Ya Pak Ustaz, Iya, makasih. sama-sama. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Assalamualaikum Alhamdulillah. Ustadz, izin satu aja Ustadz. Ya, silakan. Mil'us sama mil'as itu bedanya apa ya Ustadz? Sama, jadi itu hanya masalah i'rab saja, tapi artinya sama. Gitu. Artinya sama, nggak berpengaruh itu ya. Oh, iya. Jadi boleh Masya mau Mil'u mobil boleh, mil'a boleh, iya. Mm-mm. Emang Terus ada Ya, Ustadz, beberapa versi. mm-mm. Baik, cukup ya. Insyaallah Ya Ustaz, semangat makasih. Ibu Bapak semuanya, semoga Sangat. terus dimudahkan, Ustadz. makin amin. berkualitas sholatnya, Amin. Amin. makin khusyuk dan makin memperbaiki akhlak kita ya.
Masya Allah. Amin. Kita Ya tutup Allah. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la anna ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Pak Ustadz wabarakatuh. ilmunya. Mudah-mudahan Waalaikumsalam menjadi warahmatullahi Nah, manfaat. amin, Ustadz amin, selalu sehat dan amin, selamat. amin, wabarakatuh. Selamat amin, Saya siap, Pak Bunda-bunda Ustadz juga amin, siap, Pak sehat-sehat. Ustadz. amin, Pak Dini amin, Mohon maaf lahir batin. amin, amin.